Halo Sobat Keudah, apa kabar? Selamat bergabung kembali di Kepo Keudah Podcast bersama saya, Miari. Inilah Keudah Podcast dengan tema hari ini uang elektronik dan agregator dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja untuk membahas tema kita pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Zulkifli yang jauh-jauh kami datangkan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah baik Bu. Baik, inilah Pak Zulkifli. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama memperdalam apa itu uang elektronik atau apa itu agregator yang sudah diterapkan di pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka mentransaksikan non-tunai pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, saya menyapa dulu kepada Pak Zul. Pak Zul, boleh kita mulai ya pertanyaannya kita boleh berbincang nih. Pak Zul, kemarin ketika pada saat championship, saya dengar nih pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah mendapatkan predikat kedua Pak ya, ya tidak salah ya. Oke. Nah, ini saya dengar juga di pemerintah Kabupaten Gorontalo ternyata di sana menggunakan uang elektronik sendiri ya Pak ya? Ya, benar. Tidak menggunakan uang elektronik yang biasa gitu ya. Kalau boleh tahu nih, apa alasannya pemerintah Kabupaten Gorontalo kok menerapkan uang elektronik sendiri nih dalam pembayaran pajak retribusi ini? Boleh Pak? Boleh saya dengar nih. Jadi begini, semenjak Kemendagri ya, ketika melaksanakan kebijakan tentang elektronifikasi, kita memperkenalkan bagaimana membayar pajak daerah dan retribusi daerah itu secara non tunai. Salah satunya dengan menggunakan uang elektronik. Banyak di Indonesia atau mungkin kita melihat bahwa itu uang elektronik itu banyak jenisnya. Nah, kita memperkenalkan ke masyarakat itu ada tantangan tersendiri. Mereka tidak mengenal apa sih uang elektronik, dalam tanda kutip ada yang beberapa yang telah dijalankan. Mereka tidak ketahui lagi apa penggunaannya, manfaatnya dan lain-lain. Hanya kita harus merubah cara pendekatan, mensosialisasikan pemanfaatan uang elektronik gitu. Atau jangan-jangan mereka sesungguhnya tidak paham juga ya uang elektronik itu apa ya? Ya betul, itu juga salah satu kendala kita, tantangan kita. Uang elektronik ini apa dan untuk apa? Dan bagaimana sebenarnya uang elektronik itu? Oke, kalau begitu berarti menggunakan kearifan lokal nih untuk memperkenalkan uang elektronik. Mungkin menggunakan bahasa yang lebih familiar gitu ya. Di sana di Kabupaten Gorontalo? Betul, jadi Gorontalo itu uang itu dikenal doi. Doi? Ya, doi. Okay. Jadi kalau doi itu berarti ya uang. Uang. Nah, uang yang tidak terlihat itu kita ingin jelaskan ke masyarakat gimana sih caranya. Nah, akhirnya kita ambillah nama doi elektronik atau yang kita singkat dengan e-doi. Kita membuat aplikasi itu.
untuk uang yang tidak terlihat. benar. Ya. Doi yang tidak terlihat. Ya. Jadi istilah brandingnya apa tadi Pak? Doi elektronik atau e-doi. E-doi Ya. ya, oke. Kita sepakati e-doi Pak ya, kita Ya, e-doi, gunakan e-doi. istilah itu Pak ya. Berarti e-doi ini sudah diterapkan sejak kapan Pak di Kapten Gorontalo? Sekarang sudah mau jalan 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi sejak awal kita ETPD pertama kita mulai rancang, kita mulai kembangkan, dan akhirnya sudah bisa berjalan kurang lebih 2 tahun saat ini. Sudah masuk di tahun kedua saat ini. Selama 2 tahun ini Pak, e-doi-nya itu sudah digunakan untuk membayar pajak apa saja Pak? Jadi e-doi itu kita pertamanya ke PBB. Karena memang PBB itu sangat bersentuhan dengan masyarakat, kemudian objek pajaknya cukup banyak, besar. Jadi pertama kita ke PBB, tapi saat ini sudah sampai ke BPHTB, juga ke retribusi. Jadi sudah bisa menggunakan doi elektronik, e-doi, sudah bisa digunakan. Untuk semua pajak bisa? Semua pajak selama dia ada kode billing, selama ada kris, boleh. Oke, berarti e-doi ini kan karakternya uang elektronik ya Pak ya? Betul, betul. Sama dengan uang elektronik yang ada sekarang ya, di Indonesia ya. Nah pertanyaannya, tadi saya mendengar ada kode billing. Ini sebenarnya uang elektronik atau aplikasi ya kalau boleh saya tahu ya? Jadi doi elektronik ini aplikasi. Jadi aplikasi di dalamnya itu ada berupa dompet digital, jadi ada uang elektronik di dalamnya ya. Ada depositnya. Ya, kita bisa ya deposit, apa saldo biasanya kalau yang dia. Kemudian bisa jadi untuk menerbitkan virtual account. Menerbitkan virtual account ya, juga. Bisa. Oke. Tapi sebelum ke virtual account, berarti uang elektronik kan ada depositnya. Betul. Nah, terus kemudian untuk mentop up-nya Ya. menggunakan mekanisme apa nih? Jadi mekanisme untuk top up saldo itu pertama dari perbankan yang memang sudah bekerjasama dengan agregator, kemudian bisa dengan sesama doi elektronik dan bisa melalui ATM bersama. Berarti bank-bank himbara atau non himbara pun Bisa. 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 Sepanjang ada kerjasamanya Iya, ya. sepanjang Oke. ada kerjasama. Kalau sesama e-doi tadi, Iya. misalnya Bapak punya e-doi, saya Iya. juga punya e-doi. Kalau saya kurang saldo bisa minta dari bisa. Bapak? Justru itu tanpa biaya sama sekali dan lebih cepat. Kalau antar e-doi tanpa biaya? Iya, Kalau tanpa dari biaya. bank? Dari bank sangat kecil. Oke, berapa biayanya. tuh Pak? Kalau sangat kecil boleh saya tahu? Kecilnya itu 1.500. Oh, 1.500? Iya. Oh, Betul. berarti itu anggap aja biaya transfer lah Pak ya? Betul, Oke, ya. berarti bisa diisi top up-nya bisa dari bank, Bisa. antar e-doi. Antar e-doi bisa. Kalau di payment point mungkin sudah bisa belum ya? Payment dia ke paymentnya masih sama-sama juga, ke ATM bersama saja. Oh, ATM bersama ya? ATM bersama saja. Oke. Berarti artinya memudahkan masyarakat Iya. ya. Nah, berarti kalau begitu e-doi ini sudah mulai dikenal masyarakat selama 2 tahun. Sudah. Kalau begitu e-doi ini juga tadi terdengar bisa menerbitkan virtual account. Ya, Oke. benar. Kalau krisnya Pak? Krisnya itulah jadi produk utama kita, pembayaran menggunakan kris. Jadi kita sediakan kris untuk pembayaran pajak, juga untuk kris untuk mau belanja di merchant manapun. Pakai kris e-doi bisa. Artinya e-doi ini bisa menerbitkan kris untuk pembayaran pajak retribusi. Iya, bisa. Bisa menerbitkan virtual account Bisa. untuk pajak retribusi. Iya, betul. Tapi juga e-doi ini karena dia sifatnya adalah e-wallet atau uang elektronik, dia juga bisa digunakan di transaksi retail berarti ya, bukan Betul. saja transaksi pemerintah daerah ya. Bisa. Nah, Pak nanya lagi, karena dia bisa menerbitkan kris dan virtual account, berarti ada integrasi dong dengan sistemnya Bapenda. Ya, jadi tugas Bapenda itu menyiapkan basis data. Basis data. Data pajak daerah dan retribusi daerah, itu yang paling utama. Basis data apa aja nih Pak? Jadi data wajib pajak, jumlah pembayarannya, tagihannya itu sudah disediakan, sudah terintegrasi dengan e-doi. Berarti e-doi ini punya akses ke sistemnya Bapenda. Betul. Untuk mengambil data WP beserta dengan tagihannya gitu ya.
Oke, sehingga dengannya bisa diterbitkan kode bayar. Bisa. Berarti setelah diterbitkan kode bayar itu bisa langsung dibayar dengan menggunakan EDOI itu? Iya, bisa dengan Bisa EDOI. juga dibawa ke ATM ya? Bisa ke ATM, Bisa ke Google- retail juga bisa. Ke retail, ke mobile banking? Boleh. mobile Bisa ya? banking. Artinya ketika misalnya tagihannya 10 juta. Betul. Tapi EDOI kan terbatas ya. Boleh satu nggak batasan top up EDOI-nya berapa ya? Top up EDOI saat ini per bulannya 40 juta. Top up-nya? Ya, Batasan batasan untuk top up-nya dia yang penting belum sampai 40 juta di satu bulannya. Oh, Jadi gitu. maksimalnya bisa ke 40 juta. Tapi untuk sekali top up-nya berapa, Top Pak? up-nya dia sampai 20 juta. Karena Oh, memang gitu. di EDOI itu juga ada Mhm. yang aplikasi yang standar, Mhm. ada aplikasi yang full service. Berarti kalau ada WP yang sanggup men-top up sampai 20 juta, Bisa. lalu WP itu hanya membayar mungkin 10 juta, Ya, berarti kan tidak perlu ke bentuk transfer dong ya? enggak perlu. Cukup ngambil deposit dari EDOI ya? Mm-mm. Oke, saya jadi penasaran nih Pak. Ini sebenarnya fintech atau aplikasi Pak? Ya, Karena aku bisa menerbitkan kode bayar nih, bisa menerbitkan kris. Ya, Ini ya. sebenarnya aplikasi atau fintech ya, financial technology? sebenarnya sih keduanya. Oh, keduanya. Keduanya. Jadi sebagai agregator Mhm. bisa, Mhm. sebagai fintech juga boleh. Oh, sebagai agregator juga Iya, ya? jadi agregator. Oke, berarti kalau fungsinya sebagai agregator, permasalahan dana endapan lebih dari 1 kali 24 jam, itu Ya. bisa terselesaikan dong Bisa. dengan EDOI ini. Pasti bisa. Nah, berarti kalau begitu EDOI ini sebenarnya apa ini, Pak? Makhluk apa nih? Ya. Dia fintech kah? Aplikasi atau agregator? Ini kok saya melihatnya ada 3 jenis ini. Ternyata permasalahan 1 kali 24 jam yang sering selama ini sering dikeluhkan oleh teman-teman ini ternyata terjawab juga ya, Ya, jadi dengan EDOI ini ya. betul. Jadi dengan adanya EDOI ini tidak perlu lagi menunggu sampai 2-3 hari untuk pindah ke RKUD pembayaran pajak apapun. Mhm. Jadi bisa di hari yang sama, sangat memungkinkan. Berarti uangnya langsung masuk ke RKUD. Iya, bisa ke RKUD. Itu paling telat 1 kali 24 jam. Berarti kalau saya bayar pajak hari ini, Iya, karena EDOI sudah memperlakukan memasukkan uang kita ke RKUD hari ini, bukti lunas bisa saya dapatkan hari langsung. ini. Oh gitu Jadi ya. di EDOI itu juga struknya sama dengan struk pembayaran Mhm. pajak daerah lainnya. Sudah diakui Oke. seperti itu. Wah, luar biasa nih Sobat Keudah. Rupanya EDOI ini bisa berfungsi sebagai, pertama tadi fintech ya, Ya, fintech karena bisa. ada deposit, bisa di top up, kan begitu nih. Top upnya bisa dari perbankan juga Bisa. gitu ya, bisa antar EDOI-nya. Yang kedua ternyata juga berfungsi sebagai agregator. Betul. Artinya apa? Setiap kendala permasalahan pengendapan uang penerimaan pajak retribusi bisa diselesaikan dengan aplikasi ini, kan begitu Iya. ya? Oke. Nah, terakhir tadi ada, karena dia bisa menerbitkan kode bayar, Iya. baik berupa virtual account maupun kris ya. Berarti dia juga berfungsi sebagai aplikasi dong ini ya? Ya, pasti berfungsi sebagai aplikasi. Oke. Oke, Pak Zul, kita nanti kembali karena ada pesan-pesan yang harus disampaikan terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Keudah. Nanti kita akan datang kembali berbincang dengan Pak Zulkifli terkait dengan uang elektronik dan agregator.
Kembali lagi Sobat Keuda bersama kami, saya Miari dan sebelah saya ada Bapak Zulkifli. Bagaimana? Bapak Ibu pasti makin kepo kan ya? Maka kita lanjutkan kembali apa itu uang elektronik di Pemda Gorontalo. Oke Pak Zul, kita nyambung lagi nih Pak Zul ya. Tadi kita sudah melihat manfaat ya e-Doi terhadap pembayaran transaksi Pemda, baik pajak maupun retribusi. Saya mau nanya nih, rugi nggak ya kira-kira masyarakat kalau membenamkan e-Doi ini di handphone mereka? Iya. Masa iya sih hanya untuk bayar pajak dan retribusi aja? Ada nggak sih manfaat lain dari e-Doi ini kalau sudah dibenamkan dalam handphone kita? Ya, itu juga jadi salah satu pemikiran kami. Mungkin jangankan masyarakat, saya pribadi kalau mau install aplikasi yang fungsinya hanya satu, ya kalau bukan nambahin beban memori, Betul. nggak ada gunanya juga. Nah, Iya. inilah e-Doi. Jadi e-Doi ini kita tambahkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat selain dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah. Gitu. Jadi kebutuhan sehari-hari, mungkin mau bayar apa ya? Listrik mungkin? Ah ya, listrik. Bisa, Listrik. bayar listrik? Bisa. Tadi Oke. listrik, ini tokennya udah mau habis. Mungkin duitnya tinggal berapa ya? Saldonya tinggal 5.000. Bisa nggak isi token? Melalui e-Doi ini? Bisa. Nilai yang paling kecil. Pulsanya pun boleh. Pulsa handphone dari 1.000 rupiah. Oh, isi pulsa juga bisa? Bisa. Jadi Berarti isi pulsa, bayar listrik, berarti nanti pengisian pulsa, pembayaran listrik mengambil deposit dari e-Doi-nya ya? bisa mengambil dari e-Doi-nya. Kemudian apa lagi ya? Mungkin BPJS kelewat. Oke, BPJS? Bisa. Bisa juga? Ya, Berarti fungsi-fungsi pembayaran retail bisa di-handle juga ya? bisa Berarti oleh di-handle e-Doi oleh ini ya? e-Doi ini. Itu. Oke, itu kan yang sifatnya bulanan ya, Ya. mungkin BPJS, listrik, pulsa. Kalau saya jalan-jalan pengen makan di mall, bisa nggak saya membayar kalau sudah ada krisnya di sana, Ya. saya scan begitu, bisa nggak dengan e-Doi ini? Sangat memungkinkan. Kris e-Doi sama dengan kris yang ada di Umumnya perbankan pada umumnya di yang apa dompet digital yang lain juga sama. Jadi e-Doi ini fungsinya sama. Fungsinya sama dengan uang elektronik yang umumnya ya, Iya. yang ada di Indonesia ya, yang hari ini ya. ya. Berarti bisa membayar listrik, Bisa. membayar apa tadi pulsa, Ya. BPJS yang Bisa. sifatnya bulanan, dan yang sifatnya belanja-belanja insidentil yang karena kita mau makan, mau Ya, minum mau gitu ya minum, tadi ya. Sepanjang mereka juga menerbitkan menggunakan kris ya. Iya, Oke, berarti bisa. bisa di-scan gitu ya. Nah, kalau boleh saya tangkap berarti e-Doi ini mengganti dompetnya masyarakat ya, kalau boleh Iya, dibilang ya. betul. Dompet masyarakat di sana nih Bapak Ya. Ibu ya. Oke, kalau begitu boleh saya katakan nggak sih? Artinya bukan halangan sebenarnya ya. Ya. Kalau kita ada di lokasi yang geografisnya Monijin nih, Kabupaten Gorontalo kan bukan kota ya. Betul. Geografisnya mungkin bisa kita katakan pedesaan, Ya. seperti itu ya. Jadi tidak menghalangi Pemda Kabupaten Gorontalo untuk ber-ETPD, kalau boleh Ya, saya tangkap betul, seperti itu ya. bisa. Artinya segala masalah dalam artian mungkin belum masuk di situ ada perbankan masih terbatas ya Pak ya. Betul. Kemudian uang elektronik juga masih terbatas di sana. Ya. Nah ini menjadi sebuah solusi gitu ya, Ya, kalau boleh saya betul. tangkap nih bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Betul. Sobat Keuda, kalau boleh saya ingin katakan di sini bahwa kita tidak boleh pesimis ketika geografis pemerintah daerahnya Bapak Ibu bukan di kota. Karena ternyata bukan di kota pun kita bisa ber-ETPD dengan baik. Terbukti pemerintah Kabupaten Gorontalo kemarin bisa masuk dalam jajaran championship nomor 2. Jadi artinya harus bisa sepanjang kearifan lokal mungkin kita penuhi ya Pak ya. Iya, Karena betul. tadi ya nomenklatur e-Doi itu juga ternyata memiliki pengaruh yang besar, gampang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo ya. Kalau Iya. menggunakan selain sulitkah? Yang cukup familiar itu Hanya itu. ya Doi. Orang Gorontalo pasti tahu istilah Doi. Oh gitu Gitu. ya. Jadi kalau dikatakan uang elektronik seperti apa, ya inilah Doi elektronik, aplikasi Doi elektronik. Oke, satu lagi Pak Zul. e-Doi ini mereknya
vendor yang Bapak ajak kerjasama atau ini mereknya pemerintah Kabupaten Gorontalo? Karena kan dipakai oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo nih. Mereknya masyarakat, bukan hanya masyarakat Kabupaten Gorontalo, tapi masyarakat Gorontalo pada umumnya. Masyarakat Gorontalo pada umumnya. Bisa dipakai di luar Pemda Gorontalo ya berarti ya? Bisa. Bisa ya berarti sangat memungkinkan. Semoga aplikasi Doi ini bisa digunakan oleh Pemda-Pemda lain. Oh gitu bisa, ya? Sangat. Artinya bahwa tidak terbatas, walaupun ini awal mulanya diciptakan oleh teman-teman pemerintah Kabupaten Gorontalo, bukan berarti sekupnya hanya wilayah Gorontalo saja. Kabupaten Gorontalo saja. Bukan. Kan sekupnya bisa ke kota, bisa, kan dekat kota iya, nih gitu kan. Sebelahnya ada Pemda Bone Bolango, itu bisa digunakan di sana juga ya. Berarti kalau transaksi non tunai di luar Kabupaten Gorontalo, berarti bisa dong menggunakan eDOI ini? Sangat bisa. Oh gitu ya? Semoga teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Doi elektronik. Oke teman-teman Sobat Keuda, berarti dengan eDOI ini bukan saja kita bisa meningkatkan pembayaran pajak, bukan saja kita bisa meningkatkan transaksi non tunai di pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga bisa meningkatkan digitalisasi pembayaran di masyarakat. Betul, ya. Karena ternyata selain transaksi Pemda, transaksi retail pun bisa dihandle oleh eDOI ini. Jadi dua goals utama nih bisa ditempuh dengan eDOI ini. ETPD secara kepemdaan dapat, digital masyarakatnya juga dapat gitu ya. Oke. Baik Sobat Keuda, eDOI sebagai uang elektronik, sebagai agregator, sebagai vendor, sudah kita dapatkan banyak sekali nih penjelasan dari Pak Zulkifli. Baik, saya ingin bertanya sekali lagi, bukan bertanya lah mungkin ini ya. Apa nih harapan dari Pak Zul sebagai kreator eDOI ini? Kira-kira ada harapan khusus nggak dari pemanfaatan eDOI ini kepada teman-teman Sobat Keuda ini? Ya, harapannya semoga aplikasi eDOI ini bisa digunakan secara maksimal dalam rangka ber-ETPD. Dan jika kami berharap bahwa uang elektronik ini menjadi salah satu yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah jalan keluar ketika terbentur tidak bisa membayar secara kris dan lain-lain secara elektronik. Dan kami berharap juga bahwa aplikasi eDOI ini dapat digunakan oleh teman-teman Pemda lain gratis. Gratis ya Pak ya? Oh, tidak perlu lagi teman-teman lagi membangun, tinggal kita integrasikan dengan aplikasi eDOI, maka pembayaran secara elektronik pajak daerah dan lain-lain itu dapat dilakukan. Silahkan kami membuka hal tersebut dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan se-Indonesia, se-Gorontalo bisa dilakukan dengan aplikasi Doi elektronik, aplikasi eDOI. Kalau di luar Gorontalo mungkin juga? Ya, mungkin juga ya? Kami sangat terbuka, silahkan ayo. Baik Bapak Ibu Sobat Keuda, itu dia tadi penjelasan dari Bapak Zulkifli, gamblang, jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu bagi yang ingin ber-ETPD lebih cepat. Yang hari ini masih berjalan lambat, semoga dengan pencerahan yang diberikan oleh Bapak Zulkifli, mungkin nanti Bapak Ibu Sobat Keuda bisa datang ya ke Kabupaten Gorontalo ya. Mungkin melakukan studi banding, studi tiru, belajar, berguru, sehingga dengannya kemudian bisa diterapkan di daerah masing-masing, sehingga harapan kita bersama ETPD bisa mengindonesia. Oke, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat Bapak Ibu, kita sudah memasuki di penghujung acara dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli dari Pemda Kabupaten Gorontalo yang sudah berkenan hadir dalam Kepo Keuda Podcast. Menutup perjumpaan kita dalam Kepo Keuda Podcast hari ini, akhir kata saya Miari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Keuda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow media sosial Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa.